Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Ferdi Afif dari kelas 3B Sistem Informasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas kembali tentang sistem akuntansi dan keuangan. Nah, kali ini tuh kita akan membahas tentang yang namanya hmm, peer-to-peer lending, peer-to-peer. Nah, singkatnya, peer-to-peer itu adalah sistem jaringan komputer yang menghubungkan komputer secara langsung atau sama lain menggunakan melalui server. Nah, peer-to-peer ini memungkinkan pengguna untuk saling berbagi file, data, ataupun sumber daya. Nah, kita akan membahas, itu kan konsep peer-to-peer ya, teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas tentang peer-to-peer lending ya, teman-teman. Nah, peer-to-peer lending itu apa sih? Benar-benar layanan meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman atau leader, dan penerima pinjaman atau borrower. Nah, melalui platform digital peer-to-peer lending ini dapat menjadi alternatif bagi para lembaga keuangan konvensional dalam konvensional coba teman-teman. Konvensional. Nih, peer-to-peer lending adalah layanan minjam-minjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman atau leader dan penerima pinjaman atau borrower melalui platform digital. Nah, peer-to-peer lending ini dapat menjadi alternatif bagi lembaga keuangan konvensional seperti bank dan menyalurkan dana lainnya ke masyarakat. Nah, peer-to-peer lending juga ini juga pada peer-to-peer lending, borrower dan leader tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, semua proses dilakukan secara online dan mulai dari pengajuan pinjaman, analisis kelayakan, hingga pencairan pinjaman. Hal ini membuat peer-to-peer lending lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Nah, di Indonesia sendiri, peer-to-peer lending ini telah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Peraturan OJK Nomor 77 garis garis miring POJK titik 01 2000 garis miring 2016. Nah, peraturan ini itu mengatur tentang mengenai kegiatan usaha atau tata kelola dan perlindungan konsumen pada peer-to-peer lending. Itu teman-teman. Nah, terus peer-to-peer lending ini kurang lebih cara kerjanya itu seperti ini teman-teman. Jadi leader itu atau si leader ini tadi atau pemberi pinjaman mendaftarkan dirinya ke platform peer-to-peer lending dan melakukan deposit dana. Nah, borrower, nah selanjutnya itu borrower akan mengajukan pinjaman ke platform peer-to-peer lending-nya dan selanjutnya platform itu akan melakukan analisis kelayakan pinjaman dan pinjaman disetujui, maka peer-to-peer lending ini akan menyalurkan dana ke dari leader ke borrowernya, dan borrowernya itu akan menghasil pinjaman pada platform ini, dan platform peer-to-peer lending juga akan membagi hasil pinjamannya kepada leader sesuai dengan porsi pinjamannya. Jadi dari bunganya itu akan dibagi dua kepada si pemberi pinjaman ini. Nah, peer-to-peer lending ini juga mempunyai beberapa manfaat. Manfaat pertama itu bagi si pemberi pinjaman, ini dapat berinvestasi dengan risiko yang relatif rendah dan dapat memperoleh return yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito bank, dan juga dapat berinvestasi secara fleksibel sesuai dengan nilai investasi yang diinginkan. Dan juga manfaat lainnya bagi borrower, bagi si peminjamnya ini, manfaatnya itu dapat memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Jadi ini lebih cepat dan lebih mudah prosesnya. Dan juga dapat memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang relatif kompetitif
dan memperoleh pinjaman dengan tenor yang lebih fleksibel. Jadi lebih jangka waktu itu lebih lebih mudah bisa kita atur lah pemilihan jangka waktu tenggat pinjamannya. Dan meskipun peer planning ini memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Nah, bagi si leader ini juga yang pertama itu adalah gagal bayar, itu resiko yang paling umum bagi si pemberi pinjaman. Dan resiko yang selanjutnya juga ada kecurangan dari borrower. Kita bisa melakukan kecurangan dari si pihak peminjam ini, resikonya seperti itu, dan resiko penyalahgunaan data pribadi. Karena data pribadi kita itu dipegang oleh pihak ketiga. Dan, nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat langsung peer-to-peer lending yang ada, teman-teman semua. Nah, sabar teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari platform peer-to-peer lending, yaitu Amarta. Nah, ini adalah peer-to-peer lending yang berfokus pada pembiayaan mikro bagi pengusaha perempuan. Di pedesaan, Amarta juga menawarkan berbagai macam jenis pinjaman, mulai dari pinjaman modal hingga pinjaman modal usaha. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita masuk, kita harus data pribadi kita. Nah, dan di sini ada banyak banget ininya. Itu jadi bisa, jika Anda mulai ingin berdagang dan Anda perempuan terutama, ini bisa banget tuh untuk memakai Amarta. Jadi sini kalian bisa meminjam apapun itu, tapi kalian harus masuk terlebih dahulu, harus mendaftarkan diri kalian sesuai dengan berlaku. Nah, ini juga ada loan channeling. Ini tuh kita bisa sih meningkatkan ini. Jadi kita itu bisa menjadi juga pemberi pinjaman atau si leader tadi di aplikasi Amarta ini. Nah, selanjutnya juga ada ini, labeling. Juga banyak sekali ininya tentang mereka-nya, dampak positif juga banyak dari yang mereka ingin. Positifnya itu dekat juga, dan mereka juga banyak sekali membantu kegiatan sosial juga, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada juga, selain Amarta juga ada juga ini, Works P2P, Koin P2P ini. Ini juga salah satu tempat untuk melakukan peer-to-peer lending, platform peer-to-peer lending. Yang kalian bisa di sini kalian bisa minjam koin bisnis misal, bisa melakukan pinjaman kalian, bisa mau pinjam berapa, tenornya berapa bulan, kita bisa melakukan pinjaman juga bulan, dan ini juga tujuannya buat apa, jadi nanti tinggal disimulasikan. Coba kita simulasikan ya. Misal saya mau 10 juta, 100 juta. Saya mau bayar dalam tempo waktu 1 tahun. Tujuannya itu untuk bisnis expansion, untuk memperluas bisnis. Kita simulasikan. Nah, jadi kemungkinannya yang akan ini itu satu pinjaman 1 juta, angsuran per bulanannya itu sekitar 9 juta. Karena kita minjem 1 juta, bagi 12 bulan jadi 9 juta. Bunga per bulannya itu sekitar 1,25%, dan bisa dari 12 kali angsur gitu. Kalau mau itu lebih detail bisa lagi, teman-teman, kurang lebihnya di aplikasi ini Bitcoin juga ada kayak koin gaji dan lain sebagainya. Ini tentang perusahaan mereka juga bisa kalian cek di sini jika kalian masih kurang percaya dengan perusahaan ini. Nah, ini juga bisa lagi pendanaan online juga, ini namanya Modalku ya. Di sini juga sama, platform peer-to-peer lending juga bisa untuk kalian jadi pendanaan. Dan jika kalian mau masuk sebagai ini, kalian bisa mendaftarkan diri kalian di sini, daftar sebagai si pemberi modal. Ini kalian bisa mendaftarkan diri kalian.
Dan kalau kalian mau minjam juga kalian bisa tinggal langsung kalian masuk aja ke sini, masukkan email dan lain sebagainya. Mengikuti cara-caranya aja teman-teman, ini juga udah lumayan mudah dimengerti dari platform ini, karena UI-nya juga udah lumayan bagus. Nah ini juga terakhir juga ada lagi pinjaman modal, pinjam modal. Di sini juga salah satu platform juga, peer-to-peer lending juga, yang lumayan bagus menurut saya. Kalian juga sini bisa melakukan simulasi juga di sini. Misal nilai pencariannya kita mau minjam berapa? 200 juta. Coba nih 2 miliar misal, kalian mau minjem 2 miliar. Terus kita mau minjem paling lama berapa? Nah, di sini itu simulasinya itu paling lama 30 hari coba. Hari, nah jadi kita muncul sini estimasinya. Estimasi dari pinjaman kita itu sekitar bunganya sekitar 30 juta karena kita minjem 3 miliar, 2 miliar. Nah, ini juga biaya adminnya itu lumayan besar kalau kita minjem banyak. Tapi kalau kita bisa minjemnya sedikit, biaya adminnya nggak terlalu besar, teman-teman. Nah, tuh, 1 juta. Eh, cuma 7.500 biaya adminnya. Tuh, teman-teman. Jadi sekitar 7,5% ya, 1.100 nol biaya admin. Nah, mulai dari 100.000 ada biaya admin, 100.000 biaya admin, 1 jutanya 7.500. Terus kita segitu biaya adminnya teman-teman. Nah, lebih kayak gitu tentang platform P2P lending ini. Mohon maaf atas banyak segala kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.